Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilah nampan dari tembaga, Tembaga disusun si barang antik. Inilah penampilan dari kami bertiga. pada Dekon Supervisi Akademik. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Tanjung Pinang akan menampilkan demonstrasi kontekstual praktek coaching supervisi akademik. Saya Muksin SPD dari SMA Negeri 4 Tanjung Pinang. Di sebelah kanan saya Najmiati Alvina, SPDI dari SDN 003 Tanjung Pinang Timur. dan di sebelah kiri saya Saya Nani Nilawati SPD, asal sekolah SDN 008 Bukit Bestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nadmi, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bahagia dan sehat selalu. Bagaimana kabar Ibu Nani? Sama, lebih kurangnya ya. Semoga kita diberikan kesehatan selalu ya Bu ya. Amin. Baik Bu, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praobservasi untuk mendiskusikan coaching supervisi yang akan Ibu lakukan nanti bersama coaching. Apakah sudah sesuai rubrik penilaian atau belum, dan apakah sudah sesuai dengan alur deltanya ya Bu ya. Ya. Kemudian bagaimana juga nanti Ibu bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya, dan sebaliknya apakah coachingnya bisa menanggapinya sesuai alur ya Bu ya. Iya. Baik Bu Najmi, sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sebelum Ibu memulai kegiatan coaching nanti ya Bu ya. Iya. Begini, kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan ketika pada kegiatan coaching kita kali ini? Jadi dalam hal ini pertama nih saya akan mengembangkan kompetensi presence, artinya kehadiran penuh. Yang kedua saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, dan yang ketiga tentunya kompetensi dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Nah, kompetensi mana nih yang ingin Ibu kembangkan dari kompetensi yang udah Ibu sebutkan tadi secara spesifik nih Bu? Dalam hal ini secara lebih spesifiknya lagi Bu, dari 3 kompetensi tadi saya hanya akan mengambil 2 saja Bu. Yang pertama presence, kehadiran penuh, dan tentunya mendengarkan aktif. Nah, kira-kira indikator yang bagaimana nih yang ingin Ibu harapkan dari kegiatan coaching kali ini? Tentunya dalam kegiatan coaching kali ini saya berharap coach dapat menemukan dan menggali solusi yang bisa ia ambil sebagai langkah untuk mengatasi permasalahannya. Baik Ibu, semoga kegiatan coaching kali ini bisa berjalan melancar nantinya ketika Ibu berdiskusi dengan coachingnya ya Bu ya. Baik, semoga sukses ya. Amin. Terima kasih Iya, Bu. sama-sama, silakan. Iya. Assalamualaikum Pak Musin. Bagaimana kabarnya Pak Musin? Waalaikumsalam, Bu Najmi. Alhamdulillah kabar baik. Mudah-mudahan Bu Najmi juga hari ini dalam keadaan baik ya, Bu Najmi ya. Alhamdulillah Pak Musin, semoga kita selalu sehat walafiat. Amin. Nah, Pak Musin, saya perhatikan kok wajahnya murung, seperti ada beban gitu yang belum dikeluarkan. Apa ada yang mau diceritakan Pak Musin? Ya, itulah Bu Najmi, agak ada sedikit permasalahan nih tentang anak saya. Ada beberapa guru yang melaporkan bahwasanya anak saya ini suka tak masuk dalam pembelajaran karena dia sibuk dengan organisasi gitu. Seperti itu ya Pak Musin. Lalu apa sih yang Pak Musin mau dari kegiatan diskusi kita kali ini? Sebetulnya Bu Najmi, saya ingin anak ini bisa menyeimbangkan antara tugas dia sebagai siswa yaitu belajar dengan organisasi, jangan salah satunya diabaikan gitu. Jadi harus Bapak Musin menginginkan
balance ya antara kegiatan sekolah dengan kegiatan organisasi tetap jalan ya Pak Musim ya. Lalu izinkan saya bertanya ya Pak Musim, apakah sudah ada langkah yang Pak Musim ambil untuk langkah awal lah istilahnya ya untuk mengatasi permasalahan siswa tersebut? Ya, sebetulnya saya sudah pernah coba Bu Nani. Saya coba panggil anak itu, saya berikan nasihat, saya berikan arahan. Tujuan saya itu kan biar anak ini bisa belajar, dia tetap jalan, organisasinya juga tetap jalan. Salah satunya itu saya coba memanggil orang tuanya juga, nah gitu. Oh, jadi bisa saya rangkum ya kalau Pak Musim sudah melakukan tindakan awal dengan memanggil anaknya, selanjutnya memanggil kedua orang tuanya juga ya Pak Musim ya. Iya, berkoordinasi dengan orang tuanya. Nah, lalu bagaimana Pak kelanjutan dari koordinasi dengan orang tua? Apakah ada perubahan Pak terhadap anak tersebut? Iya, alhamdulillah setelah koordinasi dengan orang tua memang ada perubahan Bu Nani. Contohnya seperti ini, kita koordinasikan dengan orang tua bahwasanya anak ini kalau ada kegiatan apa-apa, saya sebagai wali kelas akan saya buatkan jadwal schedule-nya Bu Nani. Iya. Jadi dalam jadwal itu rencana saya kan kalau ada kegiatan anak-anak yang ikut ini akan saya gilir, bukan dia terus saja. Jadi mudah-mudahan karena di saya gilir, yang pertama kan saya bisa berkeadilan dengan anak yang lain, yang kedua memberi kesempatan kepada anak ini biar dia bisa belajar gitu. Wah, itu menurut saya rencana tindakan yang sudah Bapak lakukan itu sudah sangat bagus, karena dari sisi istilahnya sisi mengatasi permasalahannya juga ada ya Pak ya. Terus sisi dari keadilan juga, memberikan kesempatan kepada kawan-kawan yang lain pun ada ya Pak ya. Lalu sekiranya dengan permasalahan tersebut ada hal lain lagi Pak, yang alternatif lain lah gitu untuk pemecahan masalah tersebut. Sepertinya alternatif lain sudah pernah saya coba juga Bu Nani, yang saya memberikan nasihat kepada anak, saya panggil anak, saya ini kan dengan guru BP, kerjasama dengan guru BP atau guru BK, tapi hal itu kurang berhasil. Jadi makanya saya lebih cenderung kepada rencana saya ini gitu. Jadi bisa disimpulkan justru dengan berkoordinasi dengan BK masih kurang, alternatifnya malah kurang ya Pak ya, kurang mempan ya terhadap anak tersebut. Namun dengan langkah yang Bapak ambil tadi justru ada perubahan ya. Jadi artinya anak itu adalah perbaikannya ya Pak ya dari sebelum-sebelumnya ya Pak ya. Di sini saya hanya mau bertanya nih Pak, bagaimana sih komitmen Bapak terhadap permasalahan tersebut dengan rencana yang sudah Bapak lakukan, komitmennya akan seperti apa? Iya, itu kan sudah saya bikinkan schedule-nya Bu Nani, sudah saya bikinkan schedule. Komitmen saya memang schedule-nya akan saya jalankan gitu. Setelah schedule ini mungkin besok atau lusa saya akan sampaikan ke kelas, dan setelah saya sampaikan ini akan saya jalankan berkelanjutan bukan seperti itu. Oh, jadi Bapak akan berkomitmen bahwa dengan schedule yang sudah Bapak buat, Bapak sosialisasikan dengan murid-murid Bapak, dan tentunya itu akan langsung dieksekusi langsung ya komitmen Bapak. Jadi tidak menunggu waktu lama, tapi iya betul. Jadi langsung Bapak eksekusi. Itu menurut saya sudah langkah yang sangat tepat dan bagus untuk segera dieksekusi oleh Bapak ya Pak ya. Berarti itu sudah bagus deh Bu Nani ya, nggak apa-apa saya jalankan ya Bu Nani ya. Iya Pak, menurut saya itu sudah sangat bagus dan boleh dicoba juga sama Bapak untuk ke siswa Bapak tersebut ya. Baik Bu Nani, mungkin secepatnya itu akan saya laksanakan. Mudah-mudahan anak saya ini ada perubahan untuk kedepannya, karena dia sudah kelas 12,
kita kan takut juga nanti ada kendala apa nanti di kelulusan dia karena proses pembelajaran dia seperti ini. Iya ya Pak, yang biar tidak terhambat nanti ya siswa tersebut, padahal siswa tersebut sebenarnya mampu dan mungkin berprestasi juga ya Pak ya. Iya. Iya. Mungkin Bu Nani terima kasih tadi ya, saya sudah bisa bercerita dengan Bu Nani, sudah terarah lah sudah ada pencerahan lah buat saya untuk kedepannya yang akan saya laksanakan nanti. Dan harapannya seperti tadi anak saya ini bisa berubah, jadi guru-guru itu tidak komplain lagi dengan saya gitu. Iya. Iya Pak, sama-sama Pak. Semoga rencana dan tindakan yang Bapak lakukan nanti sangat berdampak signifikan terhadap siswa tersebut dan Bapak pun bisa menjalankan aktivitas dengan lancar ke depannya ya Pak ya. Baik, terima kasih Bu Ya, Nani. sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu Najmi, coachingnya tadi sudah berjalan dengan lancar Ibu ya. Tadi Bu, sebelum kita melakukan coaching tadi pada pra-observasi tadi saya sudah bertanya tentang ketercapaian indikator ya Bu ya. Nah dari hal itu apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi Bu? Iya Bu Nani, alhamdulillah seperti yang Ibu katakan tadi sudah sangat lega, praktek coachingnya sudah berjalan lancar dan tentunya di sini saya sudah melakukan praktek coaching Bu dengan sesuai dengan alur cerita tadi Bu. Jadi saya sudah menanyakan tujuan dari kegiatan coachingnya, lalu mengidentifikasi masalah coaching tersebut, lalu menanyakan komitmen apa yang akan diambil oleh coaching tersebut, dan di akhir tentunya saya menegaskan kembali akan tanggung jawab yang akan dilaksanakan oleh si coaching tersebut. Berarti kegiatan coaching pada hari ini memang sesuai dengan alur ya Bu ya, dan memang benar tadi seperti yang saya observasi tadi sudah jelas kelihatan alur-alurnya juga sudah sesuai dan juga Ibu juga sudah menerapkan prinsip coaching ya Bu ya. Nah ada satu pertanyaan di akhir untuk refleksi ke depan ya Bu ya. Kira-kira nih kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan sehingga Ibu lebih maksimal dalam menjalankan kegiatan coaching pada kegiatan berikutnya Bu? Nah iya Bu, kan dalam kesempatan coaching kali ini saya hanya baru menerapkan 2 kompetensi ya, sesuai yang saya sebutkan tadi, hanya present sama mendengarkan aktif. Dan insya Allah untuk kedepannya di praktek coaching berikutnya semoga saya bisa menerapkan kompetensi yang ketiga Bu, yaitu memberikan pertanyaan berbobot. Tujuannya agar dengan saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot, tentunya nanti coach tersebut akan bisa lebih menggali potensi dirinya sehingga dia bisa sendiri menemukan solusi untuk mengatasi permasalahannya dengan tentunya dengan cara yang lebih bagus lagi dan lebih efisien dalam diterapkannya. Mudah-mudahan ya Bu ya, kita sama-sama belajar, kita sama-sama memecahkan masalah juga sehingga nanti seperti yang Ibu bicarakan tadi bahwa kita mudah-mudahan ke depan bisa menerapkan pertanyaan berbobot itu dengan lebih maksimal ya kan, sehingga para coach-coach kita bisa mencari solusi semaksimal mungkin juga. Iya. Begitu ya Bu ya? Iya betul Bu. Baik Bu Najmi, semangat terus ya, sehat selalu, tetap menjadi guru yang hebat ya, mudah-mudahan bisa menjalankan segala aktivitas kita dan rutinitas kita sebagaimana mestinya ya Bu ya. Iya. Amin. Baik Bu, terima kasih kegiatan kita hari ini ya. Sama-sama Bu Nani, terima kasih banyak. Dan semoga kita semua diberkahi serta bisa menjalankan aktivitas dengan penuh bahagia. Amin ya Rabbal Amin. Amin, amin. Mari Bu Nani. Sama-sama. Ya, selamat siang. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nani, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Musin. Alhamdulillah saya baik-baik aja. Gimana kabar Bapak? Ya, alhamdulillah Bu Nani ya. Mudah-mudahan kita sehat selalu ya selama dalam proses pembelajaran ini. Amin. Mudah-mudahan kita juga membuahkan hasil yang maksimal Amin, nantinya. Pak. Amin. Iya. Iya. Baik Bu Nani, sebelum pra-observasi coaching supervisi akademik, kita akan mendiskusikan topik tentang penilaian ya Bu Nani ya.
apakah sesuai dengan alur Tirta atau belum, itu apa penilaian kita. Yang kedua, bagaimana ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachnya. Terus yang ketiga, bagaimana coach itu menanggapi pertanyaan-pertanyaan ibu. Baik Bu Nani, dalam hal ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan tentang coaching supervisi kita pada kali ini. Yang pertama, Bu Nani, kompetensi apa rencananya yang akan Ibu kembangkan pada coaching saat ini? Rencana saya akan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Yang kedua, kompetensi yang mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik nantinya? Kalau saya itu ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh dan juga pada mendengarkan aktif, Pak, yang akan saya spesifikkan terlebih dahulu. Yang ketiga, indikator bagaimana yang Ibu inginkan dalam pelaksanaan coaching kali ini? Indikator yang saya harapkan tentunya saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang akan diselesaikan setelah kegiatan coaching kita kali ini, Pak. Assalamualaikum Bu Najmi, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Bu Nani. Bu Nani gimana kabarnya? Alhamdulillah sama, mudah-mudahan kita selalu sehat ya. Iya Bu, amin. Nah, Bu Najmi, ada apa? Sepertinya murung sekali. Ada masalah ya? Iya, itulah Bu, sebenarnya ada sedikit masalah dan saya pun berencana untuk berkonsultasi nih sama Ibu. Gimana, apakah Ibu ada waktu untuk mendengarkan saya? Tentu Bu, sudah pasti saya akan meluangkan waktu untuk mendengarkan permasalahan Ibu. Nah, kira-kira apa nih yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Ibu, serta kira-kira apa yang bisa Ibu harapkan dari pembicaraan kita hari ini, Bu? Jadi saya berharap sih Bu, dengan bisa bercerita ke Ibu, saya menjadi tenang dan tidak kecewa lagi. Selanjutnya saya juga berharap tentunya bisa menemukan solusi Bu dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Jadi permasalahannya seperti itu ya Bu. Kira-kira bisa Ibu ceritakan? Boleh, nggak apa-apa, saya pasti mendengarkan. Iya, begini Bu. Minggu lalu itu kan saya sedang melaksanakan formatif nih, matematika, materinya pecahan sama anak-anak. Nah, di sini saya bingung, kok nilai mereka jauh rendah di bawah KKM Bu. Biasanya mereka mendapat nilai di atas KKM Bu. Ini mayoritas banyak yang rendah kali nilainya. Jadi saya kecewa banget Bu. Dan saya merasa bingung, apa ada yang salah dengan cara saya mengajar? Oh, jadi itu yang membuat Ibu kecewa. Nah, nggak apa-apa Bu. Baiklah, berkaitan dengan masalah tersebut, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasinya? Nah, rencananya Bu, saya itu akan melakukan proses pembelajaran materi pecahan itu mengulang Bu. Jadi menggunakan pembelajaran berdiferensiasi Bu, sehingga kebutuhan anak terpenuhi semuanya. Seperti itu Bu. Alhamdulillah, dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu kira-kira rencana Ibu selanjutnya itu bagaimana? Nah, jadi bagi anak yang nilainya rendah itu Bu, saya akan terapkan diferensiasi proses Bu. Jadi dibedakan dengan yang lainnya, tetapi tidak dibedakannya secara natural aja sih Bu. Jadi yang lain itu tidak merasa bahwa dia memang terisolir dengan kawan-kawan lainnya Bu. Dan selain itu Bu, kan tingkat kematangan serta tingkat kemampuan mereka dalam memahami materi itu kan berbeda-beda. Nah, di situ juga saya akan mendiferensiasikan produknya Bu. Jadi LKPD yang dibagikan itu berbeda dengan teman yang lainnya, dengan yang nilainya masih kurang, seperti itu. Wah, itu rencana yang sudah bagus tuh menurut saya Bu.
Lalu kira-kira apa masih ada hal lain yang ingin Ibu lakukan mengenai pembelajaran itu? Nah, setelah itu rencananya saya juga akan menyelipkan beberapa kuis Bu, permainan yang berkaitan dengan pecahan. Tentunya di situ saya menyiapkan alat peraga yang cocok juga yang berkaitan dengan materi tersebut. Jadi anak tidak kapok Bu belajar matematika, yang tadinya mungkin mereka bosan dan menganggap matematika itu sulit. Jadi nantinya diharapkan anak-anak menganggap matematika itu menyenangkan Bu. Itu udah luar biasa tuh Bu. Strategi yang akan Ibu lakukan itu menurut saya sudah sangat luar biasa. Nah, jadi kiranya kapan tuh Ibu akan mulai menerapkan rencana yang Ibu siapkan tadi? Nah, insya Allah Bu, langsung saya eksekusi di pertemuan selanjutnya. Saya akan mengulang materi pecahan tersebut dengan memakai pembelajaran berdiferensiasi tadi, dan tentunya disiapkan semuanya dari mulai modul ajarnya, alat peraganya juga, dan akan saya terapkan berdasarkan yang sudah saya rencanakan tadi sih Bu. Nah, lalu kira-kira apa nih yang mau Ibu persiapkan untuk menjalankan komitmen Ibu itu? Ya, saya mempersiapkan media tentunya ya Bu, medianya, alat peraganya, modul ajarnya, dan di awal tuh saya akan melakukan asesmen dulu Bu. Anak ini tipenya seperti apa, tingkat kemampuan awalnya tentang materi pecahan seperti apa, biar nanti ketika saya memberikan produk jadi bisa lebih cocok atau sesuai dengan kemampuan masing-masing. Wah, itu udah komitmennya bagus sekali Bu ya. Semoga semuanya dapat terrealisasi dengan baik, segala komitmen yang Ibu siapkan, sehingga nanti permasalahan yang Ibu hadapi bisa diselesaikan sesegera mungkin ya Bu ya. Semangat terus Bu, jangan pantang menyerah. Terus kalau ada hal-hal yang ingin kita diskusikan, saya pasti akan meluangkan waktu untuk kita diskusi ya Bu ya. Baik. Terima kasih banyak loh Bu, Ibu sudah mau mendengarkan cerita saya. Di sini saya perasaannya menjadi lebih tenang lagi, dan mungkin kecewa saya itu agak hilang ya dengan solusi-solusi tadi yang sudah kita bahas bersama ya Bu. Dan mudah-mudahan saya bisa menerapkan dan bisa berjalan dengan baik pembelajaran. Amin. Semoga ya Bu ya. Tetap semangat terus dan sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih banyak loh Bu Nani. Sama-sama Bu Nani. Ya. Alhamdulillah ya Bu Nani ya, praktek coaching kita sudah berjalan dengan baik, sudah berjalan dengan maksimal ya pada hari ini. Alhamdulillah Pak, sesuai dengan harapan yang kita harapkan, tentunya sangat lancar sekali Pak pada hari ini. Alhamdulillah. Tadi kan pas observasi saya menanyakan kepada Bu Nani tadi tentang indikator ketercapaian kompetensi. Apa saja yang sudah Bu Nani lakukan? Iya Pak, syukur Alhamdulillah tadi coachingnya berjalan dengan lancar. Kemudian saya juga sudah memaksimalkan prinsip coaching sesuai dengan alur Tirta. Kemudian saya juga sudah menanyakan tujuan dari percakapan kepada coaching. Setelah itu saya juga melakukan identifikasi terhadap coaching saya, sehingga coaching saya bisa menentukan rencana aksi apa yang akan beliau lakukan, serta tanggung jawab atas komitmen yang beliau kerjakan. Seperti itu sih Pak tadi. Baik, luar biasa sekali Bu Nani ya pada hari ini. Menurut penilaian atau pengamatan saya juga seperti itu Bu Nani. Bu Nani sudah melakukan sudah sesuai dengan alur Tirta, tujuan, identifikasi, rencana tindak lanjut, dan tanggung jawab. Sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching gitu ya. Terus pertanyaan saya yang kedua, kompetensi mana lagi yang akan Ibu kembangkan secara spesifik gitu? Oh iya Pak, untuk kedepannya ya Pak ya.
dari hasil refleksi kita ini tentunya kompetensi pertanyaan berbobot Pak yang akan terus saya asah sehingga nanti ketika saya mengcoaching coachi saya bisa menggali informasi lebih dalam melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot tersebut sehingga coachi saya bisa maksimal juga menggali potensi yang ada di diri beliau sehingga coachi saya juga bisa menemukan solusi dengan sangat maksimal pada dirinya sehingga permasalahan yang coachi saya hadapi itu bisa terselesaikan Pak. Jadi yang spesifik yang akan Bu Nani kembangkan nanti ke depan melatih pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu Nani ya. Iya, benar sekali. Mudah-mudahan aja Bu Nani berlatih, sering berlatih, akhirnya bisa terlatih ya Bu Nani ya. Dengan harapan saya ke depan ya betul-betul maksimal nantinya praktek coachingnya dan praktek coaching di lain kesempatan ya Bu Nani ya. Amin. Saya doakan aja mudah-mudahan sukses selalu ya Bu Nani. Amin. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Musin, bagaimana kabarnya hari ini? Baiklah Pak Musin, sebelum kita melakukan coaching, kita akan mendiskusikan rubrik penilaiannya terlebih dahulu ya. Apakah nanti praktek coaching Bapak sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Selanjutnya, bagaimana cara Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coach Bapak? Lalu, bagaimana coach Bapak menanggapi pertanyaan tersebut? Oke, saya lanjut ya Pak Musin. Baik, siap Bu Nani. Kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik terhadap coach Bapak? Baik Bu Nani, yang akan saya kembangkan nantinya mungkin yang pertama itu adalah kehadiran penuh. Yang kedua, saya akan mendengarkan secara aktif. Ya. Selanjutnya ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan Bapak dalam pelaksanaan coaching kali ini? Saya menginginkan saya memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coach supaya coach saya ini bisa mencarikan solusi sendiri tentang permasalahannya gitu. Baiklah Pak, saya doakan semoga kegiatan coaching supervisi akademik Bapak dengan coaching berjalan dengan lancar dan bisa menggapai pada tujuan coaching tersebut. Ya Pak? Amin, amin. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Nani. Ya. Waalaikumsalam. Siang juga Pak Musin. Pak Musin gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Saya tengok Bu Nani murung hari ini. Apa ada permasalahan Bu Nani? Iya sih Pak, sebenarnya memang ada sedikit masalah yang saya hadapi dan saya kalau bisa itu ingin mendiskusikannya dengan Bapak. Apakah Bapak punya waktu Pak? Oh, kalau untuk masalah anak demi kebaikan anak-anak, saya siap mendengarkan keluh kesah Bu Nani. Terima kasih Pak karena sudah meluangkan waktunya, karena mau mendengarkan cerita saya. Semoga nanti setelah bercerita saya bisa menemukan solusi ya Pak ya, setelah berdiskusi dengan Bapak. Iya. Baik Bu Nani, sebetulnya Bu Nani inginnya seperti apa? Saya sih Pak inginnya setelah kita berdiskusi ini harapan saya pastinya ingin ya supaya pikiran saya bisa lega, bisa nyaman, tidak terganggu lagi sehingga apa yang menjadi permasalahan saya itu bisa terselesaikan dengan segera sih Pak. Memang ada permasalahan Bu Nani, rupanya ya Bu Nani ya. Kalau boleh tahu apa sih permasalahan Bu Nani? Berat betul kayaknya. Iya sih Pak, sebenarnya itu permasalahannya itu nggak begitu serius sekali sih Pak. Oh, iya. Cuman agak mengganggu lah kalau tidak diselesaikan. Iya. Pak. Gini nih Pak, saya boleh cerita ya Pak ya? Iya, silakan Bu Nani. Gini nih Pak, beberapa waktu yang lalu ini saya diadakan supervisi oleh kepala sekolah Supervisi. tentang pembelajaran di kelas lah. Jadi
Sepertinya setelah hasil supervisinya saya dapat, sepertinya kepala sekolah agak kurang puas gitu Pak dengan pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Itu sih Pak. Jadi Bu Nani kemarin supervisi ya, jadi hasilnya kurang memuaskan. Iya. Apa sih Bu Nani permasalahan Bu Nani dengan kepala sekolah? Oh iya Pak, saya cerita ya Pak ya. Iya. Gini nih Pak, sebenarnya gini, ketika beliau supervisi, beliau memanggil saya. Setelah itu dia mengatakan kepada saya bahwa kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu agak kurang berinovasi sih Pak, seperti itu. Padahal saya sudah memakai buku teks, saya sudah memakai juga sumber-sumber dari lainnya, dari internet, dari YouTube. Seperti itu sih Pak, saya ajak anak-anak ke luar ruangan. Tapi sepertinya beliau ingin lebih dari itu Pak, harapan beliau, ekspektasi beliau terhadap saya itu tinggi. Oh gitu. Kepala sekolah Bu Nani inginkan Bu Nani stasinya lebih tinggi ya. Mungkin kepala sekolah itu lebih percaya mungkin sama Bu Nani, bukan dia menegur sebetulnya. Senang sebetulnya kepala sekolah dan Bu Nani. Kira-kira ke depan apa tindakan Bu Nani rencananya? Iya Pak, setelah saya renungkan, setelah saya refleksi, memang sih Pak, kalau kepala sekolah masih kurang merasa puas terhadap hasil yang saya capai di kelas itu, mungkin kedepannya saya akan mengadakan pembelajaran secara lebih berinovasi lagi Pak, ya kan? Mungkin saya akan memakai fasilitas sarana-sarana yang sangat mendukung. Misalnya saya ajak anak ke perpustakaan dengan dibantu alat-alat media-media yang menarik, kemudian dari Infokus dipakai, saya juga putarkan literasi-literasi yang sangat menarik, sehingga anak masa motivasi belajar lebih tinggi. Kemudian kalau di kelas nanti saya juga menggunakan pojok baca serta pojok kreasi agar anak-anak lebih terpancing lagi belajar, sehingga kelas itu merasa tempat mereka bermain sambil belajar, belajar. Seperti itu sih Pak rencana saya. Baik Bu Nani, saya sebetulnya setuju juga dengan kepala sekolah Bu Nani. Sebetulnya Bu Nani itu kreatif orangnya, kreatif juga berinovasi gitu. Mungkin Bu Nani dengan kegiatan-kegiatan yang sudah Bu Nani rencanakan, mudah-mudahan dalam supervisi ke depan itu akan lebih bagus lagi, karena saya dengar tadi rencana-rencana Bu Nani itu cukup bagus, bahkan sangat bagus malahan Bu Nani. Kira-kira kapan Bu Nani akan mulai rencana ini? Iya Pak, sudah pasti secepatnya Pak akan saya lakukan, ya kan? Rencana saya itu supaya dengan segera saya bisa menerapkan ke anak-anak, sehingga pada supervisi berikutnya mudah-mudahan kepala sekolah bisa puas ya Pak ya, dengan hasil yang sudah saya coba ya, saya terapkan seperti itu sih Pak. Memang Bu Nani itu orangnya kreatif. Kalau Bu Nani berinovasi seperti itu, senang kepala sekolah itu nanti Bu Nani. Mudah-mudahan aja ya Bu Nani ya. Dan ya Pak, doain ya Pak ya. Amin. Saya tengok dari hasil jabaran Bu Nani itu sudah sangat bagus sekali Bu Nani. Mudah-mudahan aja Bu Nani bisa buat ke depan. Pak, doanya ya Pak ya, saya bisa merealisasikan secepat mungkin pembelajaran saya, juga lebih berinovasi dengan strategi-strategi yang saya siapkan tadi, menggunakan alat-alat semaksimal mungkin, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas ya Pak ya. Semoga saya bisa melaksanakannya itu dengan segera ya Pak, sehingga permasalahan yang saya hadapi ini bisa segera teratasi. Mohon Pak. Baik Bu Nani, bagus sekali. Semoga sukses ya Bu Nani ya. Amin. Terima kasih Pak, sekali lagi terima kasih sudah mendengarkan curhatan saya ya Pak ya, diskusi kita pada hari ini. Mudah-mudahan tidak mengganggu
mengganggu waktu Bapak nih. Enggak. Mudah-mudahan di lain waktu Bapak selalu bisa membantu saya ya Pak ya. Siap. Jangan kemana. Sekali lagi terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Pak Musin, tadi kegiatan coachingnya sudah berjalan, sudah selesai dan berjalan dengan baik dan lancar ya Pak Musin. Nah, sebelum coaching tadi nih, tadi kan saya sudah bertanya ya mengenai indikator ketercapaian kompetensi tadi. Nah, kira-kira apa sih yang sudah Bapak lakukan saat coaching tadi? Alhamdulillah Bu Nadmi sudah saya laksanakan dengan alur tirta seperti air mengalir aja. Yang pertama saya sudah menjelaskan tentang tujuan coaching kita pada hari ini. Yang kedua mengidentifikasi masalah. Yang ketiga itu adalah tindak lanjut ke depannya. Yang keempat itu adalah tanggung jawab atau komitmen dari coach itu sendiri. Iya Pak Musin, berdasarkan pengamatan saya juga ketika pelaksanaan coaching tadi, alhamdulillah di situ saya menilai Pak Musin memang sudah melakukan coaching tadi dengan alur tirta tadi ya, seperti yang Pak Musin sebutkan tadi, memang betul. Dan di tambahan dari saya juga, Pak Musin pun sudah melakukan praktek coaching dengan tentunya memperhatikan dari prinsip coaching itu tersendiri ya Pak Musin. Izinkan saya bertanya satu pertanyaan lagi ya Pak Musin. Silakan. Kira-kira kompetensi apa yang akan Pak Musin kembangkan? Oh iya Bu Nadmi, mungkin ke depan saya akan mengembangkan kompetensi saya untuk melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu Nadmi, supaya dengan pertanyaan yang berbobot ini bisa menggali potensi dari coach itu sendiri. Jadi dengan pertanyaan ini bisa mengiring permasalahan-permasalahan coach itu untuk mencari solusinya sendiri gitu Bu Nadmi. Iya ya, mudah-mudahan di pertemuan berikutnya rencana pengembangan kompetensi coaching berupa pertanyaan berbobot tadi bisa Pak Musin terapkan dan juga bisa lancar juga ya Pak Musin sebagai bahan tentunya untuk berlatih ya, biar semakin kita terlatih dan akhirnya bisa berjalan sesuai rencana ya Pak Musin ya. Dan juga membuahkan hasil yang maksimal ya. Iya betul sekali Pak Musin. Baik, dicukupkan sekian saja ya pertemuan kita, diskusi kita. Mudah-mudahan kita semua selalu bisa memberikan yang terbaik untuk anak didik kita ya Pak Musin. Ya, terima kasih banyak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya Pak Musin. Baik, Bu Nadmi, terima kasih Bu Nadmi ya. Ya, selamat siang. Petik kemunting di lembah Anai. Jalur kereta indah tampaknya nih. Praktek coaching sudah pun selesai. Alur tirta jadi pedomannya. Dari Resun menginap kita. Anak dara mandi di papan. Jari tersusun, maaf di pintu. Sempurna karya jadi harapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.